Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, topik bahasan kita kali ini merupakan biovlog video series ya. Yang kali ini saya beri temanya itu biovlog aquaponik. Nanti biovlog aquaponik ini akan terdiri dari beberapa video yang saya sajikan setiap minggunya, bercerita seperti apa kita melakukan biovlog aquaponik versi Bang Gulo tentunya. Apa kendalanya, apa masalahnya, setiap minggu akan kita upload supaya kawan-kawan juga bisa ikut bersama-sama menyaksikan dan kita sama-sama belajar nih tentunya ya. Belum tentu juga video ini pada endingnya akan berhasil. Jadi kita sama-sama saksikan apa yang saya lakukan setiap minggunya di kolam biovlog saya yang saya rubah versinya menjadi aquaponik. Pada video pertama ini saya akan bercerita sedikit tentang masalah teori ya, karena kan kita tetap berpatokan terhadap teori, terus kita modifikasi sesuai dengan kondisi kita di lapangan. Biovlog aquaponik maksud saya itu adalah penggabungan antara sistem budidaya ikan di kolam biovlog, di mana air kolam yang digunakan di kolam biovlog ini kita manfaatkan kembali untuk metode aquaponik. Nah, seperti kita ketahui bahwa metode budidaya biovlog itu kan pada dasarnya menggunakan bakteri heterotrop untuk mengubah sisa kotoran atau yang paling kita kenal dengan amonia menjadi gumpalan-gumpalan vlog yang akan menjadi salah satu sumber makanan ikan. Nah, dengan metode ini maka sisa protein yang terbuang melalui feses ikan akan tetap bisa dimanfaatkan dan secara tidak langsung membantu menjaga kualitas air kolam tetap baik dan aman untuk ikan. Nah, di sisi lainnya kan kita juga tahu bahwa aquaponik ini merupakan bagian dari hidroponik yang digabungkan dengan aquakultur, dan ini juga memanfaatkan amonia sebagai sumber nutrisi untuk tanaman. Nah, bagaimana kedua ini berhubungan? Tentunya secara garis besarnya kita bisa lihat benang merahnya ini ada di amonia. Jadi kedua sistem ini sama-sama membutuhkan amonia yang dirubah menjadi nutrisi-nutrisi penting yang berguna untuk biovlog atau berguna juga dengan aquaponik. Berdasarkan pengalaman saya selama mengelola kolam-kolam biovlog, biovlog ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu kepekatan dan keencaran vlog, terus pemberian probiotik dan molase yang tepat waktu, serta sumber oksigen sebagai tambahan untuk kolam. Jadi, apakah ketiga hal ini nantinya akan memiliki hubungan dengan aquaponik? Itu yang akan kita bahas ya. Terus akan muncul juga timbul pertanyaan, seperti apa cara menyesuaikan kondisi kolam sehingga aman untuk ikan dan aman untuk tanaman yang akan hidup di aquaponik. Jadi memang intinya ini semuanya nanti biovlog dan aquaponik ini akan menghasilkan kualitas air yang lebih baik. Jadi tidak ada yang dikorbankan antara ikan dan tanaman. Metode inilah yang kita cari nanti dalam video series ini ya, seperti apa caranya. Dan terus biovlog aquaponik versi saya ini berbeda dengan aquaponik pada kolam biasanya. Kalau biovlog aquaponik ini saya tidak menggunakan filterisasi atau tidak menggunakan bak filter untuk menyaring kotoran lagi. Kalau di sistem aquaponik kan memang dia harus memiliki bak filter sebelum dimasukin airnya ke aquaponiknya, dan kita ini tidak menggunakan ya. Jadi langsung dari air biovlog kita gunakan untuk aquaponik. Nah, kita masuk ke proses persiapan kolam biovlog aquaponik kita. Yang pertama kita persiapkan itu adalah mempersiapkan kolam biovlog. Biovlog yang kita gunakan untuk learning by doing kita di biovlog aquaponik ini saya menggunakan kolam berdiameter 4. Dengan padat tebarnya itu saya lebihkan sedikit dari biasa yang saya gunakan ya. Jadi ikan ini saya isi kurang lebih sekitar 2000 ekor untuk kolam diameter 4. Terus menggunakan sistem biovlog versi terbalik. Jadi ini memang dikarantina dulu ikannya di dalam kolam. Terus setelah itu, setelah sehat, kemudian saya rubah perlahan-perlahan menjadi kolam biovlog. Dasar pemikiran saya menambah jumlah tebar ikan ini menjadi 2000 ekor ya. Dari biasanya 1500 ekor yang saya tebarkan di D4, untuk biovlog aquaponik ini saya naikin menjadi 2000 ekor. Karena saya mau lihat seperti apa biovlog aquaponik ini bisa berjalan dengan padat tebar yang lebih tinggi atau justru tidak begitu ya. Ini lebih condong ke percobaan lah. Dan satu lagi ya yang nggak kalah pentingnya ya, bahwa kolam biovlog ini sudah berusia 1 bulan dulu baru saya mulai aquaponiknya. Ini lebih ke sumber nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk amonia itu sudah tersedia dulu di kolam, baru saya mulai ke aquaponiknya. Jadi usia kolam ini sudah 1 bulan dulu baru mulai aquaponik. Selanjutnya proses yang kedua yang kita lakukan itu adalah mempersiapkan perlengkapan aquaponik. Nah, di sini saya menggunakan pipa PVC dengan diameter itu kurang lebih 3 inci atau 2,5 inci. Jadi kawan-kawan bisa pilih ya, minimal 2,5 inci. Dan pipa 3 inci ini saya lobangin menggunakan bor dengan ukuran diameter kurang lebih sekitar 5 cm. Itu kalian sesuaikan dengan net pot yang kalian gunakan nantinya ya. Jarak antara lobang itu saya buat 20 cm.
Terus media semainya itu saya menggunakan media Rockwool ya. Ada tips sedikit ya kalau kalian mau melubangi pipa ini ya. Kalau kami melubangi pipa ini, saya gabungkan dulu menggunakan lakban ya, supaya satu, terus supaya sejajar, jadi nggak maju mundur nanti ya. Nah setelah itu dilubangi seperti ini ya, menggunakan bor. Mata bornya ini bisa kalian beli ya, banyak dijual di online. Jadi kalian pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan pipanya, sesuai dengan ukuran netpotnya. Jangan lupa jarak antara lubang ini minimal atau idealnya itu 20 cm untuk jarak antar lubang, supaya tanamannya lebih puas mendapatkan matahari ya, lebih bisa berkembang, lebih bagus gitu. Nah setelah semua pipa kita lubangin sesuai dengan ukuran netpot yang akan kita gunakan, kemudian kita susun sejajar atau berbentuk tangga ya. Di sini saya menggunakan kerangkanya itu kerangka pakai baja ringan ya, seperti ini. Jadi saya bikin 3 kaki baja ringannya, terus diikat pakai klem pipa sesuai dengan ukuran pipa yang kalian gunakan. Dan airnya akan mengalir dari kolam bioflok, terus dia akan mengalir dan kembali lagi ke kolam bioflok, begitu ya, bisa dilihat nih. Ini sebenarnya sangat sederhana ya. Pipa yang paling atas ini akan tersambung ke pipa nomor 2, terus mengalir airnya lagi masuk ke pipa nomor 3, terus mengalir lagi ke pipa nomor 4 dan kembali ke kolam bioflok. Nah, untuk memastikan pipa-pipa ini tidak bergeser dari posisinya, saya menggunakan klem yang seperti ini ya. Klem ukuran 3 inci atau sesuai dengan ukuran pipa yang kalian gunakan. Jadi ini diklem di baut sehingga posisi pipa-pipa ini tidak bergeser atau tidak goyang ya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa penyambung antara pipa nomor 1 dan pipa di bawahnya itu jangan menggunakan pipa yang lebih kecil atau terlalu kecil ya. Karena itu bisa membuat debit air di dalam aquaponik ini akan lebih dalam. Jadi memang kita butuhkan itu, kalau saya ini pipa utamanya 3 inci, terus elbownya ini menggunakan pipa 2 inci, jadi turun 1 inci ya, sehingga tinggi air di dalam aquaponik ini hanya 2,5 cm ya. Dan terus untuk mengalirkan air dari kolam bioflok ke kolam aquaponik ini, saya menggunakan pompa celup ya. Pompa celupnya memang sedikit agak berkekuatan di luar batas, bukan di luar batas lah, lebih kuat ya, karena saya memposisikan pompa ini jauh dari pipa aquaponik. Jadi saya butuh pompa bertekanan yang lebih besar ya. Nah ini saya alirkan menggunakan selang 3/4. Ini pompanya ini saya gunakan ya, pompa Amara. Nah, saya gunakan pompa Amara ini. Terus di tengah-tengahnya ini saya sambung atau saya batasin dengan soket keran. Itu kelihatan soket kerannya. Ini yang akan mengatur debit air yang akan masuk ke aquaponiknya ya, dari kolam bioflok. Jadi saya bisa mengatur debit airnya ini berapa besar untuk masuk ke aquaponiknya. Tujuan saya memasang soket keran di antara pompa celup yang akan mengaliri air ke aquaponik ini adalah lebih ke membatasi tinggi air yang akan ada di aquaponik. Jadi memang kalau misalnya contohnya saya membutuhkan air yang lebih banyak di media aquaponik, maka soket kerannya ini tinggal dibuka sedikit lebih banyak ya. Terus kalau misalnya saya butuhnya sedikit, berarti saya cukup mengecilkan kembali soket keran ini. Jadi memang ini lebih ke fungsi kontrol debit air di media aquaponik. Dan satu lagi saya ingatkan ya, untuk tidak melem pipa-pipa yang sudah kita install untuk aquaponik ini ya. Jadi cukup direkatkan saja, jadi tidak perlu menggunakan lem. Ini untuk nanti memudahkan kita membuka kembali jika pipa-pipa ini kita bersihkan. Proses ketiga yang kita lakukan adalah persiapan tanaman aquaponik. Di sini tanaman yang saya pilih itu tanaman sawi hijau ya, atau lebih dikenal dengan chaisim ya. Dan chaisim ini tanaman sawi hijau yang memang jarang sekali digunakan di aquaponik ya. Tapi kalau kangkung ini sudah pasti hidup sebenarnya. Jadi saya memang mau mencoba tanaman yang berbeda dengan kangkung ya. Makanya saya pilih chaisim ya, atau sawi hijau ya istilahnya. Nah mungkin sebagian kawan-kawan yang sudah terbiasa menggunakan atau melakukan hidroponik bakal melihat kok besar-besar sekali media tanam rockwoolnya Bang Gulo ini ya kan. Nah ini memang sengaja saya besarin ya. Kalau biasanya kan 2x2 cm, tapi ini saya bikin 3x3 cm. Fungsinya itu saya sesuaikan dengan netpot yang saya gunakan. Ini kan saya menggunakan netpot yang 7,5 cm tingginya. Dan memang fungsi dari rockwool ini juga sekaligus sebagai pembatas ya. Nah seperti ini nih. Ini saya ambil satu dulu nih, seperti ini.
Jadi dia bisa kita atur ketinggian tanamannya gitu loh. Kalau misalnya airnya rendah di aquaponik, saya tinggal turunin. Kalau airnya tinggi, saya tinggal naikin. Jadi dia lebih kesat masuknya. Jadi lebih gampang mengatur ketinggian tanaman ini supaya tetap aman di aquaponik, airnya tidak tergenang. Jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya, makanya saya bikin 3 cm ukuran rock wallnya ya, 3x3. Nah, setelah berusia kurang lebih sekitar 7 HSS atau 7 hari setelah semai, maka benih chaisim ini atau sawi hijau ini saya pindahkan ke media aquaponik atau masuk ke net pot ya. Nah, ciri-cirinya 7 HSS ini memang saya lebih ke, sebenarnya ada yang sudah 10 HSS baru dipindahin ya. Kalau saya lebih ke, kalau sudah tumbuh 3 daun atau 4 daun itu saya pindahkan ke aquaponiknya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa fungsi rock wall yang besar dan kesat di net pot itu bisa mengatur ketinggian dari tanamannya. Jadi ini kan setiap pipanya ini pasti berbeda tinggi air antara pipa nomor 1 dengan pipa nomor 4. Jadi memang kita harus menyesuaikan ketinggian tanaman ini dengan air sehingga tanamannya tidak tergenang di dalam pipa aquaponiknya, begitu ya. Setelah seluruh net pot yang berisi chaisim ini kita masukin ke dalam media aquaponik kita, maka perlakuan yang kita lakukan itu adalah tinggal seperti apa kita mengelola air kolam bioflok ini agar bisa menghasilkan nutrisi yang bagus untuk tanaman yang di aquaponik, serta juga tidak mengganggu kualitas vlog atau kualitas air di kolam bioflok. Jadi memang nanti video-video selanjutnya itu akan menyajikan seperti apa perlakuan yang saya lakukan untuk menumbuhkan tanaman chaisim ini hingga panennya, terus menyesuaikan nutrisi yang dibutuhkan chaisim ini dari amonia yang dihasilkan oleh kolam bioflok ini tanpa mengganggu kualitas air di kolam bioflok, sehingga ikannya masih tetap sehat, tetap lahap makan. Jadi memang ini lebih ke percobaan ya, belum tentu juga ini berhasil ya, tapi sama-sama kita lihatlah seperti apa yang kita lakukan. Jadi memang di video ini belum ada pengukuran ppm, pengukuran pH, seperti apa caranya menaikkan ppm, seperti apa caranya menyesuaikan kepekatan vlog dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh sawi hijau ini atau chaisim ini. Jadi memang nanti di video-video selanjutnya akan dibahas ya apa masalahnya, terus apa yang harus kita lakukan, di mana. Jadi nanti memang akan timbul teori-teori baru ya, akan timbul pola-pola baru yang bisa kita gunakan atau kita jadi adopsi ya, supaya kita bisa menanam sayuran di kolam-kolam bioflok kita. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video bioflok series aquaponik kita di video pertama ya. Mungkin ini akan berlanjut lagi di minggu depan di video series minggu kedua ya. Nanti kalian bisa tonton, bisa saksikan apa yang kita lakukan perawatannya di minggu kedua. Terus seperti apa cara menyesuaikannya, apa kendalanya akan kita tuangkan di video selanjutnya ya. Baiklah kawan-kawan, saya juga mau ingatin buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, silahkan join atau gabung di channel kita ya. Cara joinnya itu sangat sederhana ya, kalian tinggal klik tombol join atau tombol gabung yang ada di channel kita. Terus nanti kalian bisa sesuaikan dengan budget yang kalian alokasikan untuk bisa berlangganan di channel Bang Gulo ya. Ada 3 tipe, jadi kalian bisa pilih tipe yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena nanti juga video biovlog series ini nanti akan ada beberapa video yang terprivat sehingga hanya bisa ditonton oleh pelanggan. Ini memang mau tak mau saya harus lakukan ya, karena channel kita ini kan sudah ada tombol join. Jadi memang harus memberikan kelebihan ekstra buat kawan-kawan yang sudah mau menyisihkan sedikit uang saku mereka itu untuk bisa menikmati atau untuk membayar langganan di channel Bang Gulo. Makanya memang harus ada beberapa video yang kita privat untuk pelanggan ya. Baiklah kawan-kawan, itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya. Sampai berjumpa minggu depan di biovlog series aquaponik yang kedua ya. Apa yang kita lakukan selama minggu kedua nanti akan kita sajikan di satu video minggu depan. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, bye bye.